Bismillahirrahmanirrahim. Nggih, kita mulai nggih Bu Nur. Mohon maaf. Ya, ini kan kebetulan saya itu lagi menyelesaikan tugas akhir dengan materi bidang manajemen pendidikan S3 kami. Terus mengusung judul kepemimpinan perempuan pada perguruan tinggi swasta dalam meningkatkan variabelnya itu diantaranya adalah proses kemunculan kepemimpinan perempuan itu seperti apa dinamikanya. Terus yang kedua adalah gaya kepemimpinannya. Yang ketiga adalah tentang bagaimana menangani atau memecahkan konflik organisasi. Dan yang keempat adalah strategi meningkatkan mutu perguruan tinggi. Nah, di antara keempat variabel itu dalam ingin mempertajam materi yang sesuai dengan bidang panjenengan, yaitu di Warek 4 adalah bidang promosi dan kerjasama. Nah, itu di antara strategi yang diupayakan di kepemimpinannya Ibu Siti ini didukung oleh para kepemimpinan yang lainnya, termasuk di sini kan masih ibaratnya kepemimpinan di sini perempuan itu kan tidak ada persoalan gitu ya, baik secara kultural maupun secara sosial kan tidak ada persoalan. Intinya kan kembali kepada kapasitas dan aksesibilitas. Nah, untuk itu saya ingin tahu dari panjenengan selaku Warek 4 strategi apa yang ingin diusung oleh timnya Bu Siti di dalam kepemimpinannya ini. Oke, jadi kemarin kita itu ketika pencalonan itu adalah kepemimpinan transformatif, yang dimana kita di dalam kepemimpinan transformatif itu berusaha untuk melibatkan semua elemen di dalam universitas ini di dalam pengambilan keputusan, gitu ya. Ini dalam konteks kepemimpinan saya yang saya lakukan sebagai Warek 4. Begitu menjadi Warek 4, tentu saya koordinasi internal untuk bagian-bagian yang ada di bawah wewenang saya, gitu kan. Apa ada yang tersumbat gitu ya, apa ada yang tersumbat antara satu bagian dengan bagian yang lainnya. Memang ada beberapa keluhan gitu kan, ada yang tidak lancar terkait dengan koordinasi antar bagian. Oleh karena itu begitu saya mendengar ada ada sumbatan koordinasi maupun komunikasi, itu langsung saya kumpulkan gitu kan. Apa masalahnya, kemudian mari kita carikan solusi bersama-sama gitu ya. Saya itu biasa kalau dalam rapat internal di bidang saya itu saya sekaligus juga sebagai notulen gitu ya, saya sendiri yang menulis permasalahannya apa, kemudian mendengarkan berbagai pendapat gitu kan. Terus kemudian kita akhirnya memutuskan apa gitu. Jadi itu rutin saya lakukan, terutama dulu di awal-awal ini ya, di awal kepemimpinan, karena kita kan baru saja juga kan di tahun 1 Juni 2021 gitu ya. Jadi memang mungkin 1 tahun pertama kita masih masih belajar gitu kan, masih koordinasi internal untuk menyatukan, mengharmonisasikan antara satu bagian dengan bagian yang lainnya. Itu yang saya lakukan gitu ya. Jadi saya memang sering koordinasi di awal-awal kepemimpinan itu. Jadi kan harus mulai mengenal dulu kan gitu kan, kemudian identifikasi apa problematika selama ini, kemudian bagaimana kita memecahkan problematika itu secara bersama-sama, walaupun tentu saja tidak semua bisa kita lakukan gitu ya, solusi dari problematika yang ada yang sudah disepakati, karena semuanya kan tentu bertahap gitu ya. Misalkan kemarin terkait masalah jurnal, ternyata bulan apa ya, begitu kita mungkin terus beberapa bulan kemudian kena hack kan gitu kan, karena kebetulan pusat pengelola jurnal ada di bawah Warek 4.
Sehingga bagaimana saya melakukan solusi itu, ya saya ini artinya mengumpulkan semua pengelola jurnal apa yang harus kita lakukan gitu kan. Harus lapor ke Bareskrim, kita lakukan lapor ke sana, kemudian kita juga mengundang dari Dikti untuk memberikan saran, kita ke HEK ini seperti bagaimana solusinya, padahal teman-teman beberapa jurnal itu akan reakreditasi ya, gitu. Nah, jadi artinya di dalam menyelesaikan permasalahan yang ada itu saya selalu melibatkan semua yang terkait. Jadi artinya tidak top down lah kalau saya, bottom up. Ya, berarti istilahnya semua tahu dan semuanya bisa memberikan masukan untuk setiap menghadapi setiap permasalahan. Ya, dan keputusan itu ya artinya mendengarkan bawahan gitu kan, mendengarkan semua pendapat seperti apa yang terbaik. Untuk seperti yang ini, apakah Ibu Rektor juga dalam memperlakukan tim juga sama untuk mengatasi setiap permasalahan? Nanti kita Bu Rektor mengajak warek-wareknya dalam membuat sebuah keputusan. Warek-wareknya juga gitu ke bawahnya. Jadi istilahnya pelibatan, mendengar, membaca setiap permasalahan, baru memberikan keputusan. Berarti dalam kepemimpinan istilahnya perempuan di Unitomo ini istilahnya tidak menjadi sebuah kendala utama. Enggak. Tapi menjadi sesuatu yang biasa, regenerasi atau apa itu namanya, suksesi ya. Kebetulan yang artinya yang pas sekarang ini kebetulan rektornya perempuan. Kan saya baca di webnya Unitomo itu kan warek ke-9 perempuan satu-satunya kan gitu ya. Jadi itu untuk gaya kepemimpinan Bu Siti atau Bu Siti Marwiyah ini apakah menurut panjenengan secara tim ya, prosesnya pelibatan tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi semuanya bergerak bersama. Iya. Karena nanti kita akan repot ya kalau bergerak sendiri, kalau tidak sejalan itu repot, maunya sendiri-sendiri kan gitu kan. Tapi dalam proses kemunculannya ada enggak sesuatu yang berarti menjadi kemunculannya apa? Ya, untuk terpilihnya itu kan pasti butuh dinamika ya. Dari kepemimpinan yang dulu-dulunya laki-laki, terus tiba-tiba muncul perempuan. Sebenarnya nggak tiba-tiba sih, karena Bu Rektor itu kan sebelumnya warek 1 gitu kan. Warek 1 sebelumnya dekan gitu. Jadi sebenarnya kalau semua yang ada di rektorat ini mulai Bu Rektor sampai warek 1 sampai 4 itu hampir semuanya sudah pernah memimpin ya, baik di tingkat fakultas maupun di tingkat rektorat. Kayak saya itu begitu lulus S3 dulu kan menjadi kepala Badan Pengawas Internal. Selamat ya, sekarang sudah. Kemudian Badan Pengawas Internal, kemudian itu 2 tahun, kemudian saya jadi dekan gitu kan, kemudian jadi dekan, kemudian jadi warek 4 gitu kan. Terus warek-warek yang lain itu juga melalui semuanya ada tahapan ya, kaderisasinya dari bawah. Ya, jadi tidak tiba-tiba, artinya Bu Rektor menjadi Bu Rektor sekarang menjadi rektor itu artinya tidak kaget gitu lah, artinya memang sudah dipersiapkan gitu kan. Memang menjadi pemimpin itu kan harus matang gitu kan, harus matang. Kalau tidak matang nanti keputusannya akan ini ya, artinya karena tidak pengalaman bagaimana di bawah gitu kan, keputusan bisa saja menjadi tidak sinkron dengan yang ada di lapangan, sehingga sulit diimplementasikan gitu kan. Ya kebetulan kita rektorat di sini semuanya sudah pernah mengalami menjadi pemimpin di tingkat baik fakultas maupun di tingkat universitas gitu. Jadi di antara tim sendiri sudah tidak ada permasalahan, semuanya sudah ibarat musik itu sudah seirama. Iya, walaupun memang kemarin ketika proses pemilihan kan agak berat juga karena kan sama-sama rektor rivalnya kan juga perempuan gitu kan. Terus kebetulan kan anaknya yayasan gitu kan. Mungkin bisa baca-baca di internet. Iya, sudah saya baca, tapi menurut saya
saya kira agak-agak itu dinamika kita, ya, iya. dinamika. Tapi begitu sudah muncul kan saya kira semuanya juga udah langsung sami nawa atau Iya. aturan ya gitu. Jadi Intinya intinya semua yo mengikuti Bu Rektor akhirnya. lagi intinya kan kemunculan rektor di sini bukan karena faktor doktrinasi dari atas, ya, tetapi semuanya muncul karena dari bawah. dari bawah, dari keinginan Civitas Akademika. Jadi Ya akseptabilitas. alhamdulillah akhirnya tim kita terpilih gitu kan. Artinya kan itu menunjukkan bahwa memang pemilihan sekarang memang adalah artinya aspirasi gitu, aspirasi Civitas Akademika. Kalau yang rivalnya kan memang kemarin dulu anaknya yayasan dan sebagainya gitu, kalau jadi benar kan seperti itu. Kalau itu akan kental sekali kelihatan kan gitu kan. Ya, jadi kapabilitas dan ininya Bu ya, jadi itu. Terus yang berikutnya tadi untuk proses sudah cara menangani masalah tadi sudah disinggung bahwasanya pelibatan dalam baik membuat keputusan ini. Terus yang sekarang strateginya Bu untuk menaikkan mutu perguruan tinggi. Kalau mutu tentu saya dalam konteks Wareng 4 gitu ya, bidang kerjasama terutama karena yang menjadi standarnya kan di bidang kerjasama gitu kan. Jadi saya mulai dulu memang belum ada beberapa dokumen terkait dengan standar kerjasama gitu ya. Barusan di kerjasama itu ada kepala biro, barusan kita kan ada pelantikan kemarin tanggal berapa ya? Oktober itu ada pelantikan, terus di kerjasama Humas dan Mundi sudah ada kabiro gitu kan, sehingga saya lebih leluasa untuk bagaimana kerjasama itu meningkatkan kinerja universitas gitu kan. Kalau mutu dalam hal ini, kalau saya kan mutu kerjasama gitu ya. Jadi yang utama yang saya siapkan adalah dokumen-dokumen terkait standar kerjasama. Itu saya koordinasi dengan Badan Penjaminan Mutu gitu kan. Selalu Badan Penjaminan Mutu itu mengingatkan kami untuk selalu PPEPP gitu kan. Harus ada penetapan, harus ada kebijakan, penetapan kebijakan, pelaksanaan seperti apa, evaluasi, pengendalian dan peningkatan. Nah itu yang mulai saya coba untuk menyusun dokumennya dulu. Kemudian terkait dengan laporan kinerja kerjasama itu sudah mulai saya disiplinkan gitu ya. Kami membentuk tim PIC di tingkat fakultas untuk kerjasama. Karena selama ini implementasi kerjasama itu hilang begitu saja, tidak terdokumentasi. Karena tidak ada yang bertanggung jawab untuk membuat laporan implementasi kerjasama. Untuk sementara ini yang sudah istilahnya terekam menjadi mitranya Unitomo, udah ini saya baik dalam negeri PTS luar negeri, luar negeri di antaranya yang ini mau ada konferensi internasional yang ketiga yaitu dengan India, kemudian yang UUM ini nanti malam kita mau Zoom untuk tindak lanjut penandatanganan MOU yang selama ini hanya LOI aja kan gitu. Terus mana ya, kalau yang sebelumnya sih ada Thailand, ada Filipina. Terus yang untuk perusahaan perusahaan kita MBKM itu yang banyak, Pegadaian, terus mana ya? Saya nggak hafal sih. Itu kira-kira nanti saya bisa dapatkan di biro kerjasama. Oh, biro kerjasama. Ada Pak Sandari, ada Bu Nuni, ada Bu Dania. Bawah itu nanti minta dokumennya. Di sampingnya CS itu loh, Bu. Oh ya, Tapi lewatnya agak yang sana kan. Lewat keluar yang di Humas. Iya, Humas. Iya, di situ. Dokumen untuk istilahnya report. Apa saja implementasinya kemana saja, terus MOU-nya sudah ke siapa saja. Yang sekarang digerakkan kan yang kerjasama terkait MBKM gitu. Saya kira itu cukup Ibu. Terima kasih sudah diberi waktunya, dan tentunya kami ingin mendokumentasikan ya